Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa mata kuliah Metodologi Penelitian Komunikasi Kualitatif. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota Az-Zahra Lovely, Isnaini Nur Aziza, Iski Kusuma, dan Anis Umiyani. Kali ini kami akan membahas materi mengenai analisis framing Zongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Baik, yang pertama, sebelum membahas lebih dalam, maka terlebih dahulu kami membahas mengenai definisi framing Zongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Seperti yang kita tahu, bahwa analisis framing adalah salah satu metode analisis media, seperti halnya analisis isi dan analisis semiotik. Secara sederhana, framing adalah membingkai sebuah peristiwa, atau dengan kata lain, framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Model framing yang diperkenalkan oleh Pan dan Kosicki ini adalah salah satu model yang paling populer dan banyak dipakai. Bagi Pan dan Kosicki, analisis framing ini dapat menjadi salah satu alternatif dalam menganalisis teks media di samping analisis isi kuantitatif. Analisis framing dilihat sebagaimana wacana publik tentang suatu isu atau kebijakan dikonstruksikan dan dinegosiasikan. Baiklah, metode framing Zongdang Pan dan Gerald M. Kosicki adalah sebuah model analisis yang digunakan untuk melihat realitas di balik wacana dari media massa, dan merupakan sebuah seni yang bisa jadi menghasilkan kesimpulan berbeda apabila analisis dilakukan oleh orang yang berbeda, kendati kasus yang diteliti sama. Framing menurut Pan dan Kosicki ini didefinisikan sebagai proses membuat suatu pesan lebih menonjol, menempatkan informasi lebih daripada yang lain, sehingga halayak tertuju pada pesan tersebut. Pan dan Kosicki membuat suatu model yang mengintegrasikan secara bersama-sama konsepsi psikologis yang melihat frame semata sebagai persoalan internal pikiran dengan konsepsi sosiologis yang lebih tertarik melihat frame dari sisi bagaimana lingkungan sosial dikonstruksi seseorang. Framing ini lalu dimaknai sebagai suatu strategi dan cara wartawan dalam mengkonstruksi dan memproses peristiwa untuk disajikan kepada halayak. Selanjutnya, beragam definisi. Yang pertama, dalam Sobur 2012, framing Pan dan Kosicki didefinisikan sebagai strategi konstruksi dan memproses berita, perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa, dan dihubungkan dengan rutinitas dan konvensi pembentukan makna. Kemudian yang kedua, menurut Erianto 2015, framing Pan dan Kosicki didefinisikan memiliki titik singgung sama pada adanya sebuah pembentukan dan konstruksi media terhadap sebuah peristiwa. Kemudian, yang ketiga, framing Pan dan Kosicki didefinisikan suatu model yang mengintegrasikan secara bersama-sama konsepsi psikologis yang melihat frame semata sebagai persoalan internal pikiran dengan konsepsi sosiologis yang lebih tertarik untuk melihat frame dari sisi bagaimana lingkungan sosial dikonstruksi seseorang. Kesimpulan model framing Zongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Framing menurut Pan dan Kosicki didefinisikan sebagai proses membuat suatu pesan lebih menonjol,
menempatkan informasi lebih daripada yang lain, sehingga halayak lebih tertuju pada pesan tersebut. Selanjutnya, yakni konsep penting dari framing Zongdang dan Kosiki. Ada dua konsep penting dari framing ini, yaitu konsep psikologis dan juga sosiologis. Yang pertama, konsepsi psikologis, yaitu bagaimana seseorang memproses informasi dalam dirinya yang akan memengaruhi pertimbangan seseorang dalam membuat keputusan atas suatu realitas. Dalam konsep psikologis, framing dilihat sebagai penempatan informasi dalam suatu konteks khusus dan menempatkan elemen tertentu dari suatu isu dengan menempatkan lebih menonjol dalam kognisi seseorang. Elemen-elemen yang diseleksi itu akan menjadi lebih penting dalam mempengaruhi pertimbangan seseorang saat membuat keputusan tentang suatu realitas. Konsep yang kedua, yaitu konsepsi psikologis atau bagaimana konstruksi sosial atas realitas. Frame membuat suatu realitas menjadi teridentifikasi, dipahami, dan dapat dimengerti karena sudah dilabeli dengan label tertentu. Di dalam konsep ini, framing dipahami sebagai proses bagaimana seseorang mengklarifikasikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan pengalaman sosialnya untuk dimengerti dirinya atas realitas di luar dirinya. Secara umum, konsepsi psikologis melihat frame sebagai persoalan internal pikiran seseorang, sedangkan konsepsi psikologis melihat frame dari sisi lingkungan sosial yang dikonstruksi oleh seseorang. Selanjutnya, bagaimana menggunakan metode framing Zongdang dan Kosiki. Ada 4 unsur penting dalam penjelasan metode. Yang pertama ada sintaksis, yaitu bagaimana pembuat film, penulis, wartawan menyusun peristiwa berupa pernyataan, opini, atau peristiwa ke dalam suatu kisah. Sintaksis dapat diamati dari skema cerita sebuah film atau berita, yaitu bagaimana seorang penulis, pembuat film, seorang wartawan menyusun peristiwa pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa ke dalam bentuk umum susunan naskah atau berita. Pada intinya, dari sintaksis ini diamati bagaimana seseorang penulis, pembuat film memahami peristiwa yang dapat dilihat dari cara ia menyusun fakta ke dalam bentuk umum berita maupun naskah. Lalu yang kedua ada skrip. Skrip bagaimana pembuat film, penulis, wartawan menceritakan atau mengisahkan suatu peristiwa. Skrip juga bagaimana seorang penulis, pembuat film, seorang wartawan menceritakan atau mengisahkan peristiwa ke dalam bentuk naskah maupun berita. Struktur ini melihat bagaimana strategi cara bercerita atau bertutur yang dipakai oleh seorang penulis, pembuat film, seorang wartawan dalam mengemas peristiwa ke dalam naskah maupun berita. Lalu yang ketiga ada tematik. Tematik adalah cara pembuat film, penulis, wartawan mengungkapkan pandangannya dalam proposisi dan kalimat yang membentuk teks. Tematik ialah bagaimana seorang penulis, pembuat film, wartawan mengungkapkan pandangannya atas peristiwa ke dalam proposisi, kalimat atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan pada bahasan. Struktur ini akan melihat bagaimana pemahaman itu diwujudkan dalam bentuk yang lebih kecil, yaitu tema. Yang terakhir ada retoris. Retoris cara pembuat film, penulis, wartawan menekankan semua fakta yang dapat diamati dari pemilihan pemakaian kata, idiom, grafik maupun gambar. Retoris juga bagaimana seorang penulis, pembuat film, wartawan menekankan arti tertentu ke dalam naskah maupun berita. Struktur ini akan melihat bagaimana seorang penulis, pembuat film, wartawan memakai pilihan kata, idiom, grafik, dan gambar yang dipakai bukan hanya mendukung tulisan, melainkan juga menekankan arti tertentu kepada halayak. Baik, saya Azhara Lovely Andriani akan menjelaskan poin pembahasan yang berikutnya, yaitu contoh penerapan framing Zongdang dan Kosiki dalam penelitian. Sejatinya, framing Zongdang dan Kosiki ini biasa digunakan
untuk menganalisis apa yang ditonjolkan dari sebuah teks. Sebut saja teks berita. Namun untuk saat ini, framing Zongdang dan Kosechki ini juga bisa digunakan untuk menganalisis pesan apa atau hal apa yang ditonjolkan dari sebuah film. Dari hal tersebutlah, oleh sebab itu, di pembahasan contoh ini, kami mengangkat penelitian proses domestifikasi perempuan dalam budaya Arab, analisis framing model Zongdang Pan dan Gerald M. Kosechki dalam film Wajda. Contoh penelitian yang kami pilih adalah proses domestifikasi perempuan dalam budaya Arab, analisis framing model Zongdang Pan dan Gerald M. Kosechki dalam film Wajda. Penelitian ini menarik untuk kita simak. Kenapa? Karena dari latar belakangnya, hal ini diperkuat dengan masih adanya domestifikasi terhadap perempuan dan budaya patriarki yang masih diterapkan oleh Arab Saudi. Namun sesungguhnya apa itu domestifikasi terhadap perempuan? Domestifikasi perempuan merupakan upaya untuk mendisiplinkan peran perempuan dalam ranah keluarga, di mana tugas perempuan adalah bertanggung jawab pada sektor domestik atau rumah. Jadi, posisi perempuan itu hanya di rumah dan perempuan itu tidak perlu bekerja atau mencari nafkah, karena itu merupakan kewajiban dan tugas laki-laki. Nah, selain itu berarti dari hal ini dapat kita lihat bahwa kemampuan perempuan itu tidak diakui dan bahkan perempuan kurang bisa untuk mengembangkan dirinya. Hal ini makin diperkuat lagi dengan adanya budaya patriarki yang diterapkan oleh Arab Saudi. Arab Saudi yang berlandaskan hukum Al-Quran dan hadis menganggap bahwa perempuan itu diatur berdasarkan hukum syariat, sehingga tanggung jawab perempuan itu hanya berkutat di rumah. Nah, hal ini pun diperkuat dengan konstitusional yang digunakan oleh Arab Saudi serta norma-norma adat yang masih dipegang oleh masyarakat. Nah, dengan adanya hal ini, bagaimana dan apa yang bisa dilakukan untuk menyadarkan masyarakat bahwa hal ini tidak sejatinya baik, selalu baik, dan bisa kita terapkan? Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menyampaikan dan mensosialisasikan peran-peran dan tanggung jawab perempuan dalam masyarakat yang meliputi peran domestik adalah melalui sebuah film. Kenapa film dipilih untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut? Karena film dapat berperan menjadi komunikator atau perantara dalam komunikasi yang berhubungan secara langsung dengan penonton, dan juga dalam hal ini film bisa menyampaikan nilai dan pandangan tertentu yang ingin disampaikan kepada masyarakat dengan mengandalkan kekuatan visual gambar yang menarik untuk disimak. Kekuatan film itu dapat mengkonstruksi sebuah pemikiran atau sudut pandang dengan kenyataan yang dituangkan dalam sebuah kisah secara nyata yang dapat menyentuh serta mengolah emosi penonton, sehingga dari hal ini akan timbul pesan dan nilai yang ingin disampaikan. Dari film Wajda ini mengangkat kisah seorang anak perempuan berusia 11 tahun yang tinggal di Riyadh yang sangat ingin memiliki sepeda dan menaikinya bersama teman-teman. Namun pada kenyataannya di negara Arab, menaiki sepeda itu adalah hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang perempuan. Nah, film ini akan memberikan gambaran bagaimana perempuan di negara sana, dan oleh sebab itu menarik untuk disimak dengan menggunakan analisis framing, karena dengan hal ini kita sama-sama dapat melihat aspek-aspek apa yang lebih ditonjolkan dan ditekankan dalam sebuah film. Dengan hal ini pula, kita dapat mengetahui konstruksi pesan-pesan apa yang dibangun dalam film, nilai-nilai apa saja yang ingin diberikan kepada penonton, dan isu apa saja yang ingin dimunculkan dalam sebuah film. Dengan metode framing Zongdang dan Kosechki ini, kita bisa melihat aspek apa yang ditonjolkan oleh sutradara atau penulis film tersebut yang dikuatkan dengan latar informasi, pemakaian kata, atau kalimat tertentu yang digunakan oleh Haifa Al-Mansur.
Baik, pembahasan berikutnya adalah objek penelitian, subjek penelitian, serta pertanyaan penelitian dari contoh penelitian proses domestifikasi perempuan dalam budaya Arab, analisis framing model Zongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dalam film Wajda. Yang pertama adalah objek penelitian. Seperti yang kita ketahui bersama, objek merupakan fokus masalah atau sasaran penelitian dari fenomena atau realitas yang akan diteliti. Dari contoh penelitian ini, maka yang menjadi objek penelitiannya adalah framing domestifikasi pada perempuan. Dalam film Wajda, dengan melihat adegan-adegan para tokoh-tokoh atau aktor-aktor, dialog, serta setting film yang berkaitan dengan domestifikasi perempuan. Lalu yang berikutnya adalah subjek penelitian. Nah, subjek ini merupakan sumber-sumber informasi yang berasal atau yang merujuk pada fokus masalah. Subjek juga merupakan sasaran penelitian dari fenomena atau realitas yang diteliti. Nah, dari penelitian ini berarti subjek penelitiannya adalah film Wajda, karena kita akan mendapatkan gambaran tentang domestifikasi tersebut dari film ini. Lalu pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana domestifikasi perempuan yang terjadi di Arab Saudi ini dan apa saja tindakan yang terdapat dalam permasalahan domestifikasi perempuan ini. Pertanyaan-pertanyaan ini selanjutnya akan dibahas dan dijelaskan lebih lanjut dalam hasil penelitian. Baik, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana proses mengolah data dengan analisis framing model Zongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dalam film Wajda. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, framing menurut Zongdang dan Kosicki ini terbagi menjadi 4 struktur besar, yakni sintaksis, skrip, tematik, serta retoris. Nah, untuk film Wajda ini, yang pertama kali peneliti itu melakukan pengamatan terhadap film dengan mengamati unit gambar, dialog atau narasi, dan latar informasi film Wajda ini. Setelah itu, penulis menemukan 5 penggambaran citra yang terdapat dalam film ini. Yang pertama itu ada citra figura, yang berarti perempuan harus senantiasa menjaga penampilan dan kecantikannya. Yang kedua adalah citra pilar, yakni perempuan sebagai pengurus utama keluarga yang mengemban tugas memasak, mengatur rumah, serta mendidik anak. Yang ketiga, citra perempuan penjaga kehormatan diri. Yang keempat, citra perempuan pekerja. Dan yang kelima, citra perempuan pemberi keturunan laki-laki. Nah, setelah ditemukannya citra perempuan dalam film ini, maka peneliti mengidentifikasi masalah domestifikasi ini menjadi 5 indikator ketidakadilan gender seperti yang sudah diungkapkan oleh Mansur Faqih. Nah, masing-masing indikator ini yang kemudian menjadi frame isu yang ditonjolkan dalam film Wajda ini. Nah, 5 indikator tersebut apa aja? Di antaranya adalah isu marginalisasi, kemudian subordinasi, yang ketiga stereotype, yang keempat violence, dan yang kelima itu double burden. Seperti yang bisa dilihat dalam tabel ini merupakan pembahasan dari model framing Zongdang dan Kosicki, di mana dalam tabel ini terdapat 3 unsur, yaitu citra perempuan, elemen, dan strategi penulisannya. Nah, elemen yang pertama itu adalah sintaksis. Sintaksis merupakan bagaimana cara penulis menyusun suatu kalimat untuk menceritakan hal tersebut atau menonjolkan hal tersebut. Nah, di sini dapat dilihat bahwa citra perempuannya adalah laki-laki sebagai pemimpin keluarga. Nah, ini merupakan scene pelengkap ya. Lalu bagaimana strategi penulisannya? Strategi penulisan yang digunakan adalah penulis menceritakan apa posisi ayah Wajda, apa posisi ibu Wajda, bagaimana posisi Wajda, serta apa posisi guru Husa dalam film tersebut. Nah, berikutnya adalah pembahasan elemen kedua, yaitu skrip. Skrip merupakan bagaimana cara penulis mengisahkan suatu kisah tersebut. Nah, di sini dapat dilihat bahwa citra perempuan yang terdapat yaitu citra pilar, yaitu perempuan pengatur rumah tangga. Lalu, bagaimana strategi penulisannya?
dapat dilihat dari tabel bahwa strategi penulisan yang digunakan adalah penekanan terhadap latar budaya patriarki yang berdasarkan syariat Islam, di mana laki-laki dianggap sebagai pemimpin keluarga sehingga mempunyai kewajiban mencari nafkah, dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga yang bertugas mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Dalam hal ini pula ada penekanan pada perilaku perempuan yang harus berdasarkan norma dan hukum Islam. Lalu pembahasan elemen ketiga yaitu tematik. Tematik merupakan bagaimana cara penulis menulis cerita. Nah, dari hal ini citra perempuan yang ada adalah citra pilar, yaitu perempuan pengatur rumah tangga. Lalu bagaimana strategi penulisannya? Dapat dilihat bahwa untuk strategi penulisan itu ada 4 poin yang menjelaskan bahwa yang pertama, adegan ayah Wajda pulang bekerja dengan masih menggunakan baju kerja, dialog Wajda yang menyatakan ayahnya tidak pulang selama seminggu, lalu ada adegan ibu Wajda sedang memasak di dapur yang dibantu oleh Wajda, serta adegan larangan bagi Wajda membawa kaset musik, gelang tali, dan larangan memakai sepatu yang tidak feminim. Nah, pembahasan yang elemen terakhir itu adalah retoris. Retoris merupakan penekanan yang digunakan oleh penulis untuk menonjolkan suatu fakta tersebut. Dalam elemen retoris ini, citra perempuan digambarkan sebagai penjaga kehormatan. Nah, strategi penulisannya, pemberian klaim ajaran agama Islam sebagai dasar hukum dan penguat budaya patriarki bahwa laki-laki adalah pemimpin dan perempuan adalah pengurus keluarga serta pengatur perilaku perempuan. Strategi penulisan ini digunakan untuk menekankan bahwa perempuan memang sudah perannya itu hanya di rumah, dan itulah yang terjadi pada marginalisasi perempuan. Setelah didapatkan 4 elemen untuk satu isu, maka yang dilakukan berikutnya adalah mencari 4 elemen lagi dalam isu berikutnya. Nah, hal ini dilakukan untuk memenuhi 5 elemen indikator yang sudah digunakan di awal tadi. Jadi, beginilah teman-teman penerapan dari analisis framing model Zongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, khususnya dalam film Wajda. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Bagaimana penjelasan metode yang telah diuraikan dalam video ini? Apakah memuaskan? Untuk lebih lanjutnya, bisa ikuti video seri metode penelitian kualitatif lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.